Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Vera Kurniati Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu dinding yang berjamur ataupun berlumut, yang seperti kalian lihat di depan ini. Oke, kita akan membahas kenapa sih dinding rumah kita itu biasanya sering terjadi seperti ini, walaupun sudah dicat dengan cat yang katakanlah cat yang berkualitas tinggi, namun jika pengerjaan ataupun kondisi lingkungan dan berbagai hal lainnya itu tidak diperhatikan, maka akan terjadi seperti yang kalian lihat ini. Oke, untuk itu saya akan berbagi sedikit pengalaman saya mengenai dinding yang seperti ini. Apa sih penyebabnya? Oke, kita lihat apa sih yang menyebabkan dinding menjadi berkapur ataupun berlumut seperti ini. Jadi untuk sekedar saran dari saya, setelah kita membangun rumah, setelah kita plester, itu seharusnya kita memilih cat yang sesuai dengan kondisi dari cuaca alam di tempat kita mendirikan rumah tersebut. Apalagi daerahnya itu terkenal dengan daerah yang lembab atau retensi hujannya cukup tinggi, maka kita harus betul-betul dalam melakukan pengerjaan rumah itu, terutama plesteran, itu semennya juga harus sesuai bandingan ataupun takarannya. Jangan sampai terjadi seperti yang kita lihat seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk pengapuran. Nah, semennya pun terangkat. Jadi ini percuma kalaupun menggunakan cat latex seperti ini, apapun jenisnya, kalau plesteran rumahnya juga semennya tidak sesuai takarannya. Ini lama-lama kalau berjemur seperti ini dibiarkan, dia akan mengelupas, ini akan berkapur. Lama-lama semuanya akan rontok, teman-teman. Oke, sekarang kita ambil contoh, ini dinding dari bagian dalam ruang tamu. Nah, ini catnya berkapur seperti ini. Ada lumut, kalau dikelupas dia langsung copot ya, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini. Dia akan mengelupas seperti ini. Ini salah satu penyebabnya karena di bagian dinding ruang tamu ini langsung berseberangan dengan dinding sebelah luar dari sebelah tembok ini, teman-teman. Jadi retensi air yang rutin terus-menerus mengenai dinding tembok dari sebelah luar akan rembes ke dalam dinding rumah kita. Ini terjadinya hanya di separuhnya saja, teman-teman. Sekitar 1 meteran. Ini 1 meteran. Oke, nih. Ya. Kalau untuk bagian ke atasnya juga tidak masalah sebenarnya. Jadi yang hanya terdampak itu hanya di bagian bawahnya saja. Sama seperti ini juga, ini dinding tembok ruang tamu di bagian dalam, dan di bagian luarnya langsung berbatasan dengan bagian teras yang setiap kali hujan itu langsung mengenai dinding dari bagian sisi luarnya dan akan merembes ke bagian dinding dalamnya, akan terjadi pengapuran seperti ini, teman-teman. Lama-lama ini bisa dikelupas juga. Ini buktinya kalau air dari sebelah dinding luar itu bisa merembes. Nah, kita coba lihat apa sih yang menyebabkan rembesan dari luar itu bisa tembus ke bagian dalam. Ini pada sisi bagian dinding luarnya, ternyata ini hanya diberi motif dinding dengan motif semen dilempar seperti ini, tanpa diplester atau diaci, dan juga tanpa dicat. Jadi air yang jatuh dari dinding atas itu akan mengalir merembes ke sebelah dinding bagian luar seperti ini, dan nanti akan rembes ke bagian dalam dinding dari ruang tamu. Untuk tipe-tipe atap yang seperti ini, teman-teman, ini atap minimalis ya. Jadi dari sebelah sisi luarnya itu tidak ada seng yang keluar, jadi airnya bisa langsung mengalir dari atas pada saat hujan itu langsung merembes ke bagian dindingnya, mengalir, dan lama-kelamaan juga batanya akan basah dan nanti akan merembes ke bagian dinding bagian dalam. Otomatis jika di dalam rumah kita menggunakan cat anti air atau waterproof, nanti akan mengakibatkan dindingnya akan berlumut ataupun berjamur.
kita cek nanti di dalam dengan tipe dinding seperti ini, apakah betul akan mengakibatkan rembesan di bagian dalamnya jika seandainya pemilik rumah tidak memberikan cat yang sesuai untuk tipe atau jenis model rumah seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, untuk dinding yang sebelah bagian luar yang menggunakan atap, bagian belakang maksud saya, itu tidak ada sama sekali terdampak jamur. Namun yang dari sebelah sisi yang atapnya dengan bentuk yang minimalis seperti tadi, itu akan mengakibatkan dindingnya berjamur seperti ini. Oke, itu tampak sekali jamurnya teman-teman, berwarna putih. Jadi nanti akan berjamur seperti itu teman-teman. Airnya bisa merembes dari sebelah dinding bagian luar. Nah, jika yang ada atap di bagian sisi belakangnya itu tidak sama sekali terdampak jamur ataupun berwarna putih seperti yang bisa kita lihat di sebelah kiri. Ada juga di bagian sebelah dinding yang terdapat rembesan air itu seperti di sebelah langsung bersebelahan dengan kamar mandi atau toilet. Jadi dari bagian dalam air itu bisa merembes ke dinding dari sebelah bagian luarnya. Ini juga akan mengakibatkan jamur seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah ini. Jadi sangat penting sekali sebelum membangun rumah itu posisi toilet atau kamar mandi itu kita harus pikirkan terlebih dahulu apakah berbatasan dengan dinding bagian dalam rumah langsung atau tidak. Jadi kalau bisa di bagian dalam itu harus diberi plesteran dengan campuran atau adukan semen yang sesuai dengan ukuran ataupun takaran, dan kalau bisa itu harus diberi keramik di bagian dindingnya, jadi airnya tidak langsung mengenai dinding bagian dalam tembok kamar mandi atau toilet tersebut. Karena kalau sudah mengenai bagian dinding, otomatis lama-kelamaan airnya akan meresap ke dalam dinding bata seperti ini. Apalagi bata yang digunakan itu adalah jenis batako, bukan bata merah. Jadi kalau bisa untuk teman-teman yang baru mendirikan rumah, kalau bisa untuk motif bagian dinding luarnya itu kalau mau dikasih keramik langsung dikasih keramik, jangan diberi seperti ini. Ini adalah jenis modifikasi sendiri dari semen dengan bentuk dilempar ataupun dimodifikasi dalam bentuk sedemikian rupa. Ini bisa menyebabkan air nanti merembes ke bagian dinding dalam yang mengakibatkan cat di dalam rumah kita nanti bisa berjamur ataupun berkapur. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga ini adalah informasi yang sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman semua. Dan bagaimana cara mengatasi dinding yang seperti ini nanti akan saya buatkan video untuk selanjutnya. Bagaimana cara mengatasi dinding yang berkapur seperti ini, teman-teman. Oke, demikian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang terus mendukung channel ini. Semoga video ini bisa memberi banyak manfaat bagi kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.